Selamat datang di channel. Kali ini kita akan ngebahas jumlah peminat SBMPTN 2022 UNER. Bukan hanya itu saja. Gue tambahin peminat terbanyak SBMPTN 2022, keketatan SBM 2022, perbandingan SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri tahun lalu dari Saintek dan Soshum. Kurang apa lagi coba? Makanya kalau lu gak subscribe, parah banget tuh kawan. Emang sih SNMPTN gak terlalu berguna ya, cuman sekedar for your information aja, biar seru sih. Oke, daripada berlama-lama, cus guys, langsung saja kita ke beritanya. Oke, beritanya gue ambil dari Detik Jatim. Kalau dari judul kan 31.088 peminat SBMPTN UNER akan bersaing ketat rebut 1.884 kursi. Oke, langsung ke beritanya nih. Pendaftaran UTBK SBMPTN ditutup sejak 18 April lalu di Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Ada 31.088 peminat. Jumlah ini meningkat 13,7% dari 2021. Nanti gue bakal kasih detailnya untuk pandangan 2021 biar kalian tahu emang seberapa banyak sih sekarang gitu kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini perkataan dari Rektor UNER Prof. M. Nasih di Gedung Rektorat pada waktu Kamis 21 April 2022. Katanya total peminat UNER 31.088. Total daya tampung 1.884. Ini katanya minimal. Jadi mungkin bisa bertambah ya, tergantung dari kebijakan UNER masing-masing. Nah, ini keketatannya untuk perbandingan antara daya tampung dengan peminatnya itu 6,06%. Bayangin lo ya. Misalkan ada 100 orang nih yang daftar UNER lewat jalur SBMPTN. Yang keterima tuh cuma 6 doang. Lalu untuk proporsi pemilihan di pilihan pertama itu ada 62,79%. Dan pilihan kedua 37,21%. Nah, ini nih yang tahun 2022. Peminatnya itu 31.088. Nah, untuk perbandingan yang 2021 ini nih. Nah, ini kawan. Jadi untuk 2021 ini 27.221. Sekarang 31.088, naik 13,7%. Terus untuk prodi terbanyak ya, itu sama Saintek kedokteran, tetap kedokteran karena gue tau lah emang UNER tuh terkenal sama kedokterannya. Terus untuk Soshum itu psikologi, ya kita tahu lah kalau psikologi itu emang apa ya, banyak banget lah diincer sama orang-orang, bukan hanya di UNER ya, di UGM, UI, banyak lah pokoknya. Nah, untuk keketatannya ini nih, keketatannya untuk 2021 itu 7,7%. Artinya kalau ada 100 orang yang ngedaftar di UNER lewat jalur SBM, hanya 8 yang keterima. Nah, kalau yang sekarang itu lebih ketat. Ada 100 orang yang keterima 6 orang. Terus untuk prodi terketat. Nah, untuk perbandingan prodi terketat tahun 2021 dan 2022. Bedanya di ilmu komunikasi aja. Ya kalau yang Saintek emang kedokteran lah, karena emang kedokteran tuh sangat terkenal lah di UNER. Yang beda tahun 2021 tuh paling ketatnya itu psikologi. Untuk tahun 2022 itu ilmu komunikasi. Yang gue bilang tadi, nanti lah gue bakal cantumin seberapa ketat mereka. Nah, untuk tambahan, untuk tahun 2021 itu sebanyak 14.665 peminat prodi Saintek dan 12.556 untuk prodi Soshum. Oke, lanjut ke berita yang tadi. Terus Profesor Nasih dia menambahkan kalimatnya sih, yang nantinya belum diterima sebanyak 93,94% atau sebanyak 29.204 orang peminat. Ini bahkan lebih banyak daripada jumlah peminat tahun 2021. Nah, ini for your information aja. Jadi Detik Edu ngasih pendaftaran seleksi mandiri UNER. Ada beberapa nih seleksi mandiri UNER. Ada yang menggunakan nilai UTBK. Itu mulai pendaftarannya 4 sampai 26 Juni 2022. Kemudian pengumumannya itu akan disampaikan pada 29 Juni 2022. Terus yang seleksi mandiri ujian tulis 1 itu 4 Juni sampai 2 Juli 2022. Terus pengumumannya 15 Juli 2022. Nah, sedangkan pendaftaran seleksi mandiri untuk ujian tulis 2 itu berlangsung 1 sampai 22 Juli 2022. Pengumumannya itu 2 Agustus 2022. Nah, pendaftarannya dan pengumumannya itu bisa diakses di ppmbuner.ac.id. Nah, sekarang mari kita bahas jumlah peminat terbanyak SBM 2022, keketatan SBM 2022, dan komparasi SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri tahun 2021, Saintek, dan Soshum. Nah, jadi untuk yang Saintek dulu ya,
Jadi untuk pendaftar terbanyak Saintek 2022 UNER itu tetap dimiliki oleh kedokteran. Seperti yang gue singgung tadi, itu sebanyak 3.150. Itu banyak banget loh. Nih kalau lu bandingin sama 2021, hampir 2 kali lipatnya. Terus kedua ada farmasi, itu 1.873. Terus ketiga kesehatan masyarakat, 1.556. Ini setengah dari kedokteran. Jadi kedokteran UNER ini udah kayak terkenal banget. Keempat itu ada keperawatan, kelima itu adalah kedokteran gigi. Ini kalau kita komparasi sama 2021, itu kedokteran 2.241. Perubahannya 40%, 40,56%. Bayangin loh. Hampir menyentuh setengahnya. Tapi yang paling ekstrim tuh kalau kalian lihat di nomor 4, keperawatan tuh 45% perubahannya. Yang awalnya 1024 menjadi 1493. Perubahannya 45,8%. Gila banget, hampir 50%, bro. Nah, yang soshum ini seperti yang gue singgung tadi, psikologi 1965, hampir 2000 nih. Kedua ada ilmu hukum, ketiga ada manajemen, keempat ada ilmu komunikasi, kelima ada akuntansi. Ya lumayan banyak sih sebenarnya. Nah, kalau kita komparasi sama 2021 ini unik nih, unik. Kenapa gue bilang unik? Karena ada yang turun. Misalnya kayak psikologi nih. Psikologi dulu tuh 2079, sekarang turun sebanyak 5,48%. Terus kalau kalian lihat lagi di nomor 5, akuntansi itu mencapai angka 1035. Sekarang turun menjadi 936. Turunnya itu hampir 10%. Nah, yang naik untuk prodi soshum itu ilmu hukum. Ilmu hukumnya itu dari 1385 menjadi 1652. Naiknya itu hampir 20%. Nah, sekarang untuk prodi terketat 2022 Saintek UNER. Nah, ini tetap dimiliki kedokteran. Kedokteran itu 2,38%. Artinya kalau ada 100 orang yang keterima itu 2-3 orang. Kedua ada sistem informasi, maksudnya itu 3,69%. Selanjutnya ada gizi, keempat ada farmasi, kelima ada kebidanan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2021, kalau tahun 2021 tetap kedokteran menjadi pilihan utama, tapi untuk yang sekarang ya, itu keketatannya itu makin ketat. Artinya kalau kemarin tahun 2021 itu 3,39%. Artinya kalau ada 100 orang yang mendaftar, yang keterima 3-4. Nah, ini sekarang 2-3. Yang kedua ada farmasi nih. Tapi farmasi untuk yang tahun ini tuh berkurang. Sama halnya dengan kedokteran, keketatannya tuh makin ketat. Yang awalnya dia nomor 2 keketatannya, untuk tahun sekarang itu menjadi nomor 4. Kalau yang gizi tuh malah naik. Katanya yang awalnya 5,34 menjadi 3,81. Nah, untuk prodi terketat 2022 soshum itu tetap dimiliki oleh ilmu komunikasi. Yang kedua ada psikologi, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ini ada hubungan internasional, yang kelima itu ada ilmu hukum. Nah, ini nggak terlalu ketat sih, nggak seketat yang Saintek. Nah, ini kalau kalian lihat perbandingan tahun 2021, yang pertama itu dulu ya, maksudnya 2021 itu psikologi. Sekarang psikologi turun ke nomor 2. Kalau yang ilmu komunikasi itu yang awalnya nomor 2 sekarang menjadi nomor 1. Terus untuk keketaatan prodi Saintek SNMPTN 2021 ini kalian bisa lihat sendiri, gue nggak mau komentarin karena ya nggak terlalu penting, ini hanya for your information aja sih. Terus ini untuk yang mandiri, siapa tahu kalian gagal mungkin di SBMPTN dan gue gak mau kalian kayak gitu. Ya semoga kalian lulus di SBMPTN, semoga kalian mendapat nilai tinggi di UTBK. Tapi ini sebagai plan B. Ini datanya nih, keketatan prodi Saintek Mandiri 2021. Pertama adalah kedokteran, kedua ada sistem informasi, dan ketiga ada bla 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 sampai seterusnya. Ini untuk yang prodi Saintek. Kalian bisa screenshot atau apalah. Terus ini keketatan prodi soshum Mandiri 2021. Kalian bisa screenshot juga. Ya mungkin itu saja dari gua, semoga bermanfaat. Gue yakin orang yang kesini pasti kebanyakan orang yang tertarik dengan UNER. Gua berdoa buat lu supaya berhasil di SBMPTN ya, biar gak terlalu banyak ngeluarin uang lah untuk mandiri, karena mandiri tuh kayak tinggi banget bro.
UKT-nya tuh tinggi banget. Maka dari itu gue gak mau kalian masuk ke mandiri. Tapi kalau misalkan kalian terlanjur atau emang gak ada pilihan lain untuk mandiri, ya jangan bersedih hati. Nanti buktikan aja di kampus kalian kalau kalian layak untuk dipandang. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kali aja bermanfaat. Gue dari Koma Channel. Selamat belajar UTBK-nya. See you in the next video.